Pemirsa, Roy Suryo hingga Rismon Sianipar membantah tudingan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi. Roy Suryo bahkan menyeret nama politisi PSI Dian Sandi dalam kasus ini. Kami akan membahasnya bersama dengan Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum Roy Suryo CS, dan Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, Mbak Vera. Baik, terima kasih sudah bergabung semuanya. Saya ke Pak Sangaji dulu ya. Pak Sangaji, Roy Suryo itu kan berulang kali menyatakan tidak pernah mengedit dan juga tidak pernah menyebarluaskan ijazah Jokowi. Apakah menurut Anda polisi itu seharusnya menuntaskan soal siapa yang memposting pertama kali sebelum memproses klien Anda? Oke Mbak Vera, sebelum saya jawab ke situ, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas dukungan dan doanya sehingga proses pemeriksaan tersangka yang kemarin dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, Mas Roy, Bang Rismon, dan kemudian Dr. Tifa itu tidak dilakukan penahanan. Tentu tidak dilakukan penahanan itu bukan karena permintaan kami, bukan karena jaminan dari tim kuasa hukum, bukan juga karena tekanan media, tetapi murni karena pertimbangan subjektif penyidik yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP dan pasal 21 ayat 4 KUHP. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, terkait dengan tuduhan adanya dugaan tindak pidana pengerusakan dokumen elektronik. Kemarin pemeriksaan Mas Roy Suryo, kebetulan saya yang mendampingi pemeriksaan Mas Roy, itu dijelaskan secara gamblang, komprehensif terkait dugaan tindak pidana pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Yang ancaman pidananya kan sebetulnya secara material jauh lebih berat, yaitu ancaman pidana 8 tahun penjara dan ancaman pidana 12 tahun penjara. Mas Roy Suryo telah menyampaikan bahwa hal yang pertama, apa yang diteliti itu basisnya adalah dokumen yang diunggah oleh Dian Sandi. Yang dilakukan oleh Mas Roy itu hanyalah menganalisis, hanyalah menganalisis wujud fisik ijazah Pak Joko Widodo yang diklaim oleh Dian Sandi sebagai ijazah asli. Tidak pernah dilakukan pengeditan, pengubahan atau merubah format daripada ijazah tersebut. Tetapi yang dilakukan itu hanyalah menganalisis menggunakan metode telematika, ilmu pengetahuan yang beliau miliki. Jadi itu tidak benar sama sekali Mas Roy melakukan pengeditan. Hal yang kedua, apa yang dilakukan Mas Roy itu basisnya adalah basisnya ilmiah, basisnya ilmiah. Sehingga seharusnya penyidik Polda Metro Jaya dalam menghadapi kasus ini itu jangan menarik pasal-pasal siluman, pasal-pasal bempar yang bisa kita anggap sebagai dasar untuk melakukan penahanan. Sehingga kami mahfum dan berterima kasih tentu kepada penyidik Polda Metro Jaya setelah mereka melakukan konfrontasi terhadap semua alat bukti, baik alat bukti keterangan saksi, ahli, surat petunjuk, dan juga termasuk keterangan tersangka, itu tidak didapatkan adanya dugaan tindak pidana pengeditan, pengerusakan dan mengubah keaslian dokumen ijazah Pak Joko Widodo. Sehingga muncullah keyakinan bagi penyidik bahwa secara kualifikasi delik material dugaan tindak pidana itu tidak terpenuhi, sehingga penyidik mengambil langkah untuk tidak melakukan penahanan karena terpenuhi ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHP, yaitu penahanan hanya dapat dilakukan terhadap seorang tersangka yang perbuatan pidananya diancam di atas 5 tahun penjara. Karena pasal 32 dan pasal 35 sejauh ini setelah diuji oleh penyidik Polda Metro Jaya tidak terpenuhi unsur-unsur deliknya, maka langkah yang diambil oleh Polda Metro Jaya itu sangat tepat secara hukum dan mengikuti due process of law. Seperti itu Mbak Vera. Ya, jadi tudingan manipulasi digital itu pantasnya ditujukan pada siapa? Kalau menurut kami, untuk mencari siapa yang sebetulnya bertanggung jawab terhadap dokumen elektronik tersebut, ya seharusnya Dian Sandi kan seorang saksi. Harusnya Dian Sandi yang ditetapkan sebagai tersangka, bukan Mas Roy Suryo. Karena Dian Sandi lah yang pertama kali mengunggah itu, kemudian mengklaim bahwa ijazah itu ijazah asli. Dan kemudian semua tim pendukung Pak Joko Widodo, termasuk juga semua anggota tim lawyernya Pak Joko Widodo, kan selalu menolak bahwa ijazah tersebut bukanlah ijazah milik Pak Jokowi. Sehingga siapa yang membuat kegaduhan di Republik ini? Ya Dian Sandi yang membuat kegaduhan. Karena Dian Sandi lah yang mengklaim melalui media elektronik bahwa ijazah itu ijazah asli. Kemudian oleh Mas Roy dianalisis menggunakan ilmu pengetahuan.
Nah, inilah yang tidak nyambung nih. Mas Roy Suryo diminta tanggung jawaban hukum pidananya, sementara Dian Sandi yang menjadi aktor utama di balik terbongkarnya atau diunggahnya ijazah Pak Joko Widodo itu kemudian bebas dari pertanggungjawaban hukum pidana. Ini yang tidak adil, ini yang tidak fair. Oke, saya ke Pak Ade. Pak Ade, jadi siapa yang seharusnya menjadi fokus penyidikan pertama, yang memposting atau pihak yang meyakini hanya menganalisa? Ya, intinya begini Mbak Vera ya, kalau terkait bahwa ini tidak salah lah, itu inilah pasal seginilah enggak. Ini persoalan sudah naik ke tahap penetapan tersangka. Nama Dian Sandi tidak ada. Kalau sudah penetapan tersangka terus kemudian yang lain itu ada tersangka baru, tetapkan dong Polda Metro. Jadi gini, kita jangan kemajon. Dalam artian gini, ini kan masih ada 5 tersangka yang belum diperiksa. Kalau dalam perkembangannya 5 orang yang diperiksa ini menuduh Dian Sandi, ya sudah, tangkap Dian Sandi, masukkan juga bareng-bareng dari 8 orang ini, ya kan? Kalau Mas Roy tidak salah, tidak mencemarkan nama baik, tidak menuduh, tidak melakukan manipulasi data, dalam artian tidak dipastikan bahwa stempelnya ini ada di belakang foto. Ini bukanlah foto ini Jumatno dan lain sebagainya. Gini loh ya, itu kan persepsi atau pandangan yang dimiliki lawyer bahwa sekarang ini katanya tidak terbukti. Ini kan bukan sidang pengadilan yang membuktikan ditetapkannya satu pasal. Apakah pasalnya ini juga merupakan pasal yang seperti yang dikatakan abang kita ini ya kan, bahwa itu pasal selundupan? Kan belum ada proses peradilan di sini. Ini masih proses dalam tahap penetapan tersangka. Ya, monggo yang 5 nanti ini kan akan dipanggil. Kita lihat itu loh hasilnya. Nggak bisa kita kemajuan atau buru-buru. Tapi nggak salah. Oh ini gini. Wah itu berarti apa yang ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya harusnya diprapit dong kalau nggak salah. Ya kan? Berarti ada kesalahan dong. Polda Metro menetapkan tersangka dari 2 klaster tersebut. Kan itu persoalannya kan. Jadi marilah kita ikuti maksud saya ya. Sisa 5 ini, terus kemudian ada nggak pemanggilan lagi kembali gitu dari pihak Polda Metro Jaya gitu Mbak Vera. Ya, tanggapannya Pak Sangaji, dan apakah pihak tim kuasa hukum Roy Suryo CS ini akan berinisiatif melaporkan Dian Sandi? Ya, jadi yang pertama saya harus mengklarifikasi dulu bahwa tugasnya Bung Ade Darmawan itu kan hanya melaporkan, karena kebetulan kan Bung Ade Darmawan adalah salah satu pelapor dalam perkara Mas Roy Suryo CS. Betul. Kemudian yang kedua, terhadap pengujian alat-alat bukti itu bukan kewenangan Bung Ade Darmawan. Sehingga pengambilan kesimpulan terpenuhi atau tidak terpenuhi, teriyakini atau tidak teriyakini penyidik itu bukan berdasarkan apa yang diyakini oleh Bung Ade Darmawan. Karena Bung Ade Darmawan bukanlah penyidik yang melakukan pengujian terhadap alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP. Yaitu ada meyakini, ada ahli, ada surat, ada petunjuk dan keterangan tersangka. Kapan saya meyakini? Saya sampaikan kepada abang bahwa kita jangan kemajon. Saya nggak meyakini. Saya cuma menyampaikan bahwa ikuti proses ini. Anda yang mengatakan bahwa tidak terbukti pasal manipulasi data, saya nggak bilang terpenuhi. Saya cuma bilang bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Metro saya rasa sudah tepat. Kalau dia ditetapkan tersangka terus tidak masuk perkara 32, 35 pasalnya, nah itu urusan bukan pengadilan Polda Metro, ya kan? Nanti kita lihat di pengadilan. Itu yang saya tidak pernah menyimpulkan, Bung. Ya, tolong diklarifikasi itu, Bung. Saya nggak pernah menyimpulkan. Bung Ade, kasih dulu aku kesempatan, Bung ya. Oke, terima kasih sudah disanggah ya. Tapi yang pasti begini, apa yang Bung Ade sampaikan tadi, semua alat bukti itu sudah diuji secara material.
ya sudah diuji melalui konfrontasi alat bukti. Sehingga kami melihat kenapa penyidik Polda Metro Jaya kemudian tidak melakukan penahanan, karena memang ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHP, yaitu penahanan hanya dapat dilakukan terhadap perbuatan pidana yang ancaman pidananya di atas 5 tahun, itu oleh penyidik kemudian tidak diyakinkan bahwa terhadap baik keterangan saksi yang diberikan oleh Mas Ade, kemudian oleh Bung Ade, kemudian juga semua dokumen-dokumen Pak Joko Widodo yang disita oleh Polda Metro Jaya, penyidik belum mendapatkan titik terang. Sehingga secara subjektif penyidik menarik satu kesimpulan awal bahwa unsur-unsur delik yang diatur dalam pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE belum memberikan keyakinan kepada penyidik, sehingga penyidik tidak mau mengambil risiko dengan melakukan penahanan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, tentu betul, ini kan pasal-pasal akan kita uji dalam proses persidangan. Dan ingat, hak tersangka yang diatur dalam pasal 65 KUHP itu kemudian mengajukan bukti-bukti tandingan. Kebetulan kami berencana dalam waktu dekat akan mengajukan saksi yang meringankan, yaitu saksi adi charge, kemudian juga ahli-ahli yang meringankan, sehingga bisa memberikan check and balance terhadap bukti-bukti yang dimiliki oleh Bung Ade Darmawan, kemudian juga termasuk pelapor Pak Joko Widodo, dan Lecumanan sebagai salah satu saksi juga. Ini kan akan kita lakukan proses penegakan hukum yang berimbang. Ingat, hukum acara pidana memberikan kesempatan yang berimbang kepada tersangka, kepada penyidik. Kewajiban hukum penyidik adalah melakukan penyidikan dengan berbagai alat bukti yang mereka miliki. Kemudian hak tersangka berdasarkan pasal 65 KUHP juga mengajukan bukti-bukti tandingan. Sehingga proses hukum dalam perkara ini akan dilakukan uji dan kemudian pembuktian dalam proses penuntutan berdasarkan prinsip due process of law. Jadi ada presumption of innocence yang harus dihargai oleh semua pihak, bukan presumption of guilt yang selama ini digiring oleh teman-teman pendukung Pak Joko Widodo, bahwa seolah-olah Mas Roy Suryo, kemudian Bang Rismon dan Dr. Tifa itu telah bersalah melakukan tindak pidana atau dugaan tindak pidana pengerusakan dokumen elektronik. Seperti itu Mbak Vera. Ya, nanti saya akan dalami terkait dengan saksi ahli yang dihadirkan ini rencananya siapa gitu ya. Tapi saya ke Prof. Hipnu dulu. Prof, dalam konteks Undang-Undang ITE, apa sebetulnya definisi tepat untuk mengartikan manipulasi digital dan tindakan seperti apa yang memenuhi unsur? Ya, kalau kita bicara Undang-Undang IT itu memang sebagai sarana untuk mentransmisikan, sarana untuk merubah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kalau sebetulnya perubahan dari tradisional ke IT itu sebagai alat aja, sebagai alat yang digunakan, termasuk terkait dengan pencemaran dan sebagai alat aja. Oleh karena itu kalau terkait dengan Undang-Undang IT itu mentransmisikan, lah ini menarik Mbak, mentransmisikan seperti apa? Dan itulah. Oleh karena itu kalau kita lihat masing-masing kuasa hukum ini luar biasa, karena namanya kuasa hukum, Bang Ade, Bang Gofur itu memang berpandangan dari subjektif, objektif yang subjektif. Objektif hukumnya, subjektif perkaranya untuk kepentingan kliennya. Jadi perdebatan-perdebatan yang cukup ramai itulah yang dilakukan. Oleh karena itu dalam seperti ini nanti terkait dengan IT yang disebutkan memang digunakan bagaimana digital forensiknya. Apakah terjadi penggunaan digital? Apakah terjadi dalam subjek sebagai objek yang dilakukan itu tepat yang dikaji atau tidak? Karena dalam ilmu hukum jangan-jangan terjadi kesesatan objek kan gitu. Kalau kita melihat seperti tadi, kesesatan objek loh. Ini kan bukti fotokopi yang dikaji. Nah, ini kesesatan, bukan bukti asli. Lah, oke lah. Disitulah saya kira di dalam penyidikan itu kan masih menentukan suatu formasi, walaupun sudah menentukan tersangka. Oleh karena itu, pemahaman-pemahaman yang dilakukan Pak Abdul Ghafur, kemudian Pak Ade, ini sebagai masukan bagi penyidik Polda dalam rangka terpenuhi atau tidak. Tapi kalau sudah menentukan sebagai tersangka, potensi terpenuhnya ada. Cuman pertanyaannya, apakah nanti pemikiran yang dilakukan oleh penyidik pada penuntut umum itu sama atau tidak? Nah, ini yang menjadi, karena di dalam suatu penyelesaian itu ada namanya pra penuntutan. Sama atau tidak? Kalau perspektifnya sama apa yang dilakukan penyidik itu sama dengan penuntut umum, ya jalan. Tapi kalau tidak, ya kembali lagi. Disitulah yang sekarang masih jalan suatu proses pemeriksaan di pra-adjudikasi. Tapi ini menarik Mbak. Jadi tadi dikatakan Bang Gofur, ini sebagai proses due process of law. Apa ciri due process of law? Adalah keseimbangan, adalah pembuktian, adalah independensi.
Jadi tidak ada kriminalisasi. Independensi penyidik itu sangat ditentukan dalam penyelesaian kasus ini. Dengan demikian jangan sampai kita ditarik-tarik permasalahan politik, tapi bagaimana bukti. Karena prinsip pembuktian walaupun di dalam pra-adjudikasi sebagai pengantar untuk masuknya pada adjudikasi ke depan. Sehingga tidak terjadi suatu masalah chaos hukum dalam penanganan suatu perkara. Karena namun juga Polda Metro juga kekeh ini. Kekeh. Karena peradilan kita itu kan civil law. Civil law itu memang dalam tanda petik walaupun ada suatu equal, tapi negara itu masih punya kewenangan yang luar biasa. Ada 100. Makanya Bang Gofur kalau bisa juga mengajukan saksi yang baik juga sebagai equal kan itu loh. Sehingga jangan sampai suatu perkara ini masuk dalam suatu adjudikasi. Itu karena kemungkinan itu masih panjang. Baik, Prof. Apakah diteruskan atau tidak diteruskan? Tergantung pada pembuktian di dalam suatu pemeriksaan pra-adjudikasi. Ya, nanti kita nantikan ya seperti apa penyidik ini, apakah juga akan menelusuri terkait dengan yang memposting pertama kali. Kita tahu Dian Sandi juga sudah pernah diperiksa sebelumnya begitu. Nah, saya ke Pak Sang Haji lagi. Pak Sang Haji, apakah Anda menilai ada perlakuan berbeda dari aparat terhadap pihak lain yang juga terlibat dalam penyebaran dokumen ini, termasuk yang memposting pertama kali, dibedakan gitu dengan Roy Suryo CS ini? Oke, jelas ada perbedaan ya Mbak, karena kan yang harus dilihat itu adalah penyebab. Kenapa kemudian ini rame di media? Kenapa ini kemudian dianalisis oleh para pakar? Ingat, kita punya asas kausalitas. Di dalam asas kausalitas itu, yang harus diperhitungkan oleh penyidik itu adalah semua faktor-faktor penyebab dugaan tindak pidana. Jadi jangan hanya melihat pada ujungnya ada analisa dari sisinya Mas Roy, Bang Rismond dan Dr. Tifa, tetapi juga harus dirangkai dari awal karena kita juga berpegang teguh di dalam sistem hukum pidana kita ya, yang tadi disebut oleh Prof. Hipnu adalah kita menganut sistem civil law ya, atau juga Eropa kontinental. Itu juga perlu diingat bahwa di dalam sistem hukum pidana kita itu ada satu asas yang namanya asas kausalitas, yaitu mencari sebab musabab terjadinya suatu dugaan tindak pidana. Nah, sebab musababnya ini kan tidak bisa langsung hanya melihat kepada Mas Roy CS. Oleh karena itu kami meyakini bahwa kalaupun nanti tidak dilakukan penetapan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya, pada saat dilakukan tahap 1 yaitu pelimpahan berkas perkara kepada jaksa peneliti berkas, kami yakin berkas itu akan di P19 oleh jaksa penuntut umum, sehingga bisa saja ada petunjuk-petunjuk dari jaksa untuk kemudian menarik Dian Sandi sebagai salah satu pelaku yang harus dimintai pertanggungjawaban atau sebagai salah satu orang yang diduga telah melakukan dugaan tindak pidana pengrusakan dokumen elektronik. Saya kira kalaupun ini tidak adil di tahap penyidikan di kepolisian Polda Metro Jaya, saya yakin bahwa nanti pada saat pada saat jaksa meneliti berkas perkara pada tahap 1 nanti bisa keluar P19 dengan adanya petunjuk dari jaksa supaya asas kausalitas itu betul-betul diterapkan gitu, sehingga penerapan pasal kemudian pertanggungjawaban pidana itu bisa ditarik juga dari Dian Sandi. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Sang Haji, jadi singkat saja, siapa saksi ahli yang meringankan dan diyakini poin apa yang bisa meringankan klien Anda? Iya, mungkin saya tidak bisa menyebutkan dan memberikan daftar nama-nama ahli yang kami akan hadirkan. Tetapi intinya adalah kami akan hadirkan beberapa ahli ya, baik dari ahli pidana, ahli forensik digital, kemudian juga ada ahli dari bahasa. Kenapa? Karena kami ingin memberikan perimbangan, check and balance terhadap 28 ahli yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Bisa saja kemudian nanti berdasarkan ahli-ahli yang kami hadirkan, dan ahli itu kan sifatnya objektif. Ahli itu tidak subjektif. Ahli itu berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan knowledge dan berdasarkan sainsnya. Bisa saja kemudian melakukan perimbangan terhadap ahli-ahli yang lain. Sehingga tentu ini akan menjadi pertimbangan penyidik. Apakah perkara kemudian dilanjutkan kepada penuntutan atau kemudian SP3 di dalam proses penyidikan ini, sehingga perkara kemudian tidak dilanjutkan dalam proses penuntutan. Baik, saya ke Pak Ade. Pak Ade, bagian mana dari tindakan Roy Suryo CS yang menurut Anda paling merugikan secara reputasi maupun hukum? Fitnah, penghasutan, geruduk rumah Pak Jokowi, ya, kemudian menyampaikan bahwa ijazah itu palsu walaupun UGM mengatakan asli. Wah, banyak sekali, Mbak. Jadi gini ya, kita berdiskusi ini tidak perlu ke belakang lagi. Kita nantikan saja 5 pemeriksaan dari
tersangka yang belum diperiksa. Itu aja dulu prosesnya kalau menurut saya ya. Kita ikuti. Gitu. Baik, kita ikuti bagaimana perkembangan kasusnya. Terima kasih Pak Ade, Pak Sangaji, kemudian juga Prof. Hipnu sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.